ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Kepada para alim, para ulama, para sesepuh semuanya, para pengurus pesantren dan pengurus Masjid Baitul Ma'mur, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita satu pemandangan yang luar biasa, satu pemandangan yang mungkin di akhirat pun kita tidak akan bisa mendapatkan. Apa itu hadirin yang mulia? Di malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kepada kita semua untuk menatap, melihat secara langsung teman-teman kita, putra-putra kita yang berhasil menghafalkan Al-Quran dalam jarak yang begitu dekat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah thumma insyaallah, beliau-beliau yang baru saja menyelesaikan hafalannya tadi, nanti di akhirat kita tidak bisa melihat dari dekat, hadirin. Karena apa? Karena dikatakan di dalam satu hadis, inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki orang-orang spesial di kalangan manusia. Maka para sahabat mereka bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka? Siapakah mereka yang dianggap spesial di sisi Allah, mendapatkan derajat yang begitu tinggi, derajat yang begitu mulia? Maka begini Nabi menjelaskan, orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang ahli Al-Quran, hum ahlullahi wa khassatuh. Orang-orang ahli Al-Quran adalah orang-orang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hadirin yang mulia, mungkin di akhirat nanti kita duduk di bawah yang begitu jauh, kita hanya bisa melihat teman-teman kita ini di derajat yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu. Maka di malam hari ini jarak antar kita cuma 5 meter. Dia masih bisa duduk-duduk bersama kita, dia masih bisa ngopi bersama kita. Padahal ini adalah calon-calon ahli surga, calon-calon manusia berpangkat tinggi di sisi Allah. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nanti kelak di akhirat mereka-mereka ini masih ingat dengan kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu semua, pada hari ini manusia berbangga apabila melihat anaknya meraih prestasi-prestasi dunia. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaliknya manusia
Mereka memandang remeh prestasi-prestasi yang kaitan dengan agama. Hadirin yang mulia, ketahuilah prestasi-prestasi dunia, keberhasilan urusan jabatan, keberhasilan urusan harta, itu adalah keberhasilan yang sementara. Tetapi kalau keberhasilan di dalam agama, keberhasilan di dalam menghafalkan Al-Quran, keberhasilan di dalam memahami isi dan mengamalkannya, pada hari ini seakan-akan prestasi itu tidak menghasilkan apa-apa. Bapak-bapak yang anaknya hafid Quran, bapak-bapak yang anaknya hafal Quran, duitnya nggak langsung tambah kaya, rumahnya nggak tambah luas, mobilnya juga nggak tambah bagus, seakan-akan tidak terjadi perubahan apa-apa di dalam hidup. Tetapi hadirin yang mulia, nanti akan datang satu masa, orang-orang yang membanggakan prestasi dunia, mereka meneteskan air mata, mereka menangis karena kehilangan semua prestasi itu ketika sampai di akhirat sana. Yang dipanggil oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, yang dipakaikan mahkota oleh Allah, bukanlah seorang bapak yang anaknya berhasil membangun perusahaan, bukanlah seorang ayah yang anaknya berhasil menjadi pemimpin dunia, tetapi yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang anaknya berhasil menghafalkan Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, orang-orang yang menghafalkan Quran, man hafizal Quran wa amila biha wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan dawuhu kadaw'i syamsi fi buyutikum. Baginda Nabi beliau bercerita, seseorang yang menghafalkan Quran, membaca Quran, menyimpan di dalam hatinya, wa amila bima fihi, dan dia mengamalkan apa yang ada di dalamnya, ulbisa walidahu tajan, nanti di akhirat bapak-bapaknya akan dipanggil oleh Allah. Maka bapaknya terkejut, ya Allah, kenapa Engkau memanggilku? Siapa aku? Aku bukanlah orang yang hebat di dalam mengamalkan agama. Aku bukanlah orang ahli sedekah. Aku bukanlah orang ahli puasa. Aku bukanlah orang ahli sholat malam, ya Allah. Maka dalam hadis yang lain diceritakan, Allah berfirman, wahai Bapak, itu karena anakmu dulu menghafalkan dan mengamalkan Al-Quran. Di saat itulah kita baru terasa begitu bahagianya, begitu untungnya, begitu luar biasanya seorang ayah, seorang ibu yang anaknya berhasil menghafalkan Al-Quran. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam pikiran kita mengira Al-Quran itu begitu susah dihafalkan, Al-Quran itu begitu susah ditanam di dalam hati. Ternyata fakta berkata lain. Di daerah yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan orang mikir dunia, di Jakarta, ternyata ada juga orang-orang yang berhasil menyimpan Al-Quran di dalam hatinya. Ini bukan orang zaman Al-Imam Asy-Syafi'i, ini bukan orang zaman hidup zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, bukan. Ini orang yang hidup di zaman kita. Makanannya juga sama-sama makan nasinya, sama-sama makan ikannya, sama-sama suka jajannya juga. Hadirin yang mulia, kalau mereka bisa, insya Allah kita pun bisa. Kalau ada orang tua yang berhasil anaknya hafid Quran, hafizah, maka insya Allah anak-anak kita juga bisa juga insya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melihat teman-teman kita berhasil ini, bagaimana keindahan pemandangan ini,
menjadikan kita lebih semangat, lebih sungguh-sungguh untuk menjadikan anak-anak kita bukan sekedar kenal dunia, tapi kenal dengan firman-Nya yang menciptakan dunia. Semoga dengan barokahnya doa khatul Quran tadi, dengan barokahnya teman-teman yang membaca Al-Quran, Allah menghadiahkan juga kepada kita semua, menghadiahkan kepada putra-putra kita hafalan-hafalan Quran yang ditanamkan Allah di dalam hatinya, sehingga kita semua insya Allah nanti bisa berkumpul di surga. Karena dalam satu hadis dikatakan, siapa yang menghafalkan Quran dan mengamalkannya, dia diberi 10 orang, dia diberi kuota 10 orang untuk menyelamatkannya dari neraka, dari keluarganya yang wajib masuk neraka. Semoga dengan barokahnya Al-Quran ini kita kecipratan, akhirnya kita semua, anak-anaknya hafal Quran semua, ahli Quran semua, ahli masjid semua, ahli fikir semua, dan insya Allah keluarga kita selamat semua tanpa tersisa, selamat semua masuk surganya Allah dan dijaga oleh Allah dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rangkaian-rangkaian acara sudah begitu panjang dan sudah semakin malam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini semua semakin membangkitkan kita semangat untuk menghafalkan Quran dan menduniakan Al-Quran di dalam kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita, kehidupan tetangga kita, dan khususnya kehidupan seluruh orang Islam yang ada di dunia ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan, ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah panjang sekali. Sudah cukup.